Tema 8, Peristiwa Alam. Subtema 4, Bencana Alam. Pembelajaran 1. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan. Akibatnya, terjadi banjir dan tanah longsor. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio tentang bencana alam yang terjadi di Desa Sukamaju. Simaklah berita berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teks bacaan berikut. Apa yang terjadi dengan Desa Sukamaju? Yang terjadi dengan Desa Sukamaju adalah terjadi bencana alam angin topan di Desa Sukamaju. Mengapa mereka berterima kasih? Mereka berterima kasih karena mendapatkan banyak bantuan di Desa Sukamaju berupa tenda pengungsian, selimut, dan bantuan makanan. Perhatikan percakapan Siti dan teman-teman berikut ini. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Saya sudah mendengar berita itu, Benny. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Benny. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju. Idemu bagus, Benny. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa kapan saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Kita akan membuat kalimat terima kasih untuk kata makanan, buku, baju, selimut, dan obat. 1. Makanan. Contoh kalimat terima kasihnya adalah, terima kasih atas makanannya. Wah, makanan yang kamu beri sangat enak. Terima kasih ya. 2. Buku. Contoh kalimat terima kasihnya adalah, terima kasih telah meminjami saya buku. Terima kasih atas hadiah bukunya. 3. Baju. Contoh kalimat terima kasihnya adalah, terima kasih telah mencuci baju saya. Terima kasih telah merapikan lemari baju saya. 4. Selimut. Contoh kalimat terima kasihnya adalah, terima kasih telah membawakan selimut untukku. Terima kasih telah menjemur selimut yang berat ini. 5. Obat. Contoh kalimat terima kasihnya adalah, terima kasih atas obatnya. Terima kasih telah dibelikan obat. Benny menepati kata-katanya. Benny dan keluarganya bekerja sama akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa Desa Sukamaju. Perhatikan percakapan berikut. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Ibu, mari kubantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Terima kasih Benny dan Tiur. Kalian mau membantu ibu.
Kita akan bekerja sama, menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Sore hari, Penny dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Penny menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Kemudian, Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin ingin mengajak teman-teman untuk berkreasi bersama. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana yang menjadi korban bencana alam. Membuat kreasi dari tanah liat. Alat dan bahan antara lain tanah liat, wadah dan air, papan kayu. Cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan papan kayu sebagai alas. Langkah kedua, basahi tangan dengan air. Langkah ketiga, ambil segenggam tanah liat. Langkah keempat, tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Langkah kelima, buat bentuk yang kamu inginkan. Langkah keenam, jemur tanah liat hingga mengeras. Dapatkah kamu membuatnya? Lakukan bersama teman-temanmu ya. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu.